Apa itu? Daurah 30 juz bersanadnya. Setelah yang bersanad tajwidnya nih, baru teorinya, belum ngaji aplikasinya. Ketika sudah ngaji aplikasi 30 juz, ada PR baru yang sekarang sudah dibumikan isunya, Al-Quran. Ingat itu cuman karena konsep bobot itu Al-Quran juga. Makanya kelas Quran pun lebih jarang lagi. Jadi buat kader angkatan pertama atau angkatan kedua, ini untuk angkatan ketiga atau angkatan keempat sudah siap ngajar ini Mas. Amin. Sudah dipersiapkan untuk ngajar, bisa jadi individu, bisa jadi tim. Kenapa? Kalau Jazariyah saya tampaknya sudah 1-2 angkatan lagi. Sudah fokuskan yang ngaji privat saja, yang ngantri udah ratusan, saya nggak bisa hitung. Kenapa? Sekarang sudah banyak kajian tajwid bersanad, mulai PR baru apa? Quran bersanadnya, sudah Quran bersanad, PR baru, qiraatnya pun sedemikian. Saya qiraat belum 1 kelas, Karim Institut saja di Jumat sore. Nah gitu kan. Jadi soal optimal, yang alumni dioptimalkan, yang sekarang dioptimalkan, siap menjadi kader berikutnya. Saya ceritakan sedikit ini. Saya baru-baru ngajar, isu-isu yang saya dengar bahwa yang banyak daurah itu di daerah Depok. Yang minta perundangan. Ternyata saya berani setengah ini yang banyak perundangan malah Bogor, saya nggak tahu. Apa ini banyak Bogor? Minta sana, seminar sini. Hal yang tidak saya prediksikan. Saya sendiri orang Jakarta Timur malah jarang gitu ya. Jakarta Timur, Jakarta Utara jarang gitu. Yang banyak animonya Depok, Bekasi lumayan, dan yang buat saya pribadi di sini yang banyak Bogor ini. Wabil khusus kelas Bogor sudah dipersiapkan ini. Sambil mempelajari ini sudah siap angkatan berikutnya atau angkatan pasca berikutnya langsung siap memberi materi. Siap semua insyaallah. Insyaallah. Berbagi gitu ya. Sama terakhir, salah satu di antara berbagai banyak alasan saya pulang guys dua di Mesir, salah satunya adalah saya ingin berbagi. Ketika dulu banyak ilmu tapi nggak berbagi ya mungkin ilmu lumayan tapi tidak bisa memberikan pemetaan. Ketika di sini banyak materi-materi baru. Ketika ngajar itu kan nggak langsung datang saya, baca dulu. Dapat 9 materi, datang sudah punya materi baru. Nah, jadi masyayikh dan syekhat semua untuk memperkuat materinya setelah di kelas dengan memberikan materi. Nah, gitu ya. Baik sudah menjadi para pengajar di tempat lain, adapun khusus dari di sini insyaallah taala. Itu sekedar sharing saja. Sekarang kita mulai materi baru insyaallah taala. Mari kita sama-sama mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mustami Syekh? Nah, ahlan Syekh. Masyaallah. Assalamualaikum. Baik. Istrinya bukan suaminya bisa Pak. Ibu, oh masya Allah, siap sana. Baik, masya Allah. Barakallahu fiikum. Siap, barakallahu fiikum. Baik, materi terakhir kemarin sampai mana? Qaf dan kaf ya. Sudah dipraktekkan qaf dan kaf? Sudah praktek ya, qaf dan kaf. Ya, kita mulai dulu sekarang. Kha, coba kita mulai. Ghain dan kha. Karena sampai detik ini, ghain yang masih rancu pelafalannya. Coba baca, bal, dalam, go, ri, hu, bal. Ingat bukan bag, bukan bag, tapi bal. Yo, bil, bul. Berikutnya qaf yang rawan kena tenggorokan. Pak sangat pangkal lidah dia, coba ko, masih aman. Kasroh hati-hati, ti. Berikutnya ku, aku, uku. Iqo. Ya. Yang jangan ik ya Allah baik ya. Berikutnya yang terakhir kaf. Coba ka. Relax saja seperti bahasa Indonesia, yang bedanya ada hamsnya. Ka. Ki. Ku. Ak. Uk. Ik. Ya, itu dia pelafalan huruf ghain, qaf dan kaf. Nah, itu ya huruf kaf. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tambah materi baru? Mungkin perenungan selama sepekan nggak latihan kan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan insyaallah taala materi terbaru kita dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj berikutnya atau makhraj ketiga di wilayah lidah. Jim, shin, ya. Dalilnya mana? Dalil Jazariyahnya Baji musimnya kurang, kebanyakan. Wal wastu
fajimushinu ya. Maka matanya dimanapun, bukan hanya di Jazaria. Kemarin sore saya ngajar salah satu Syafi'i pun demikian. Per bait bisa jadi ada 2-3 pembahasan. Sekarang saya buatkan thread dulu biar mudah di ini kan pemetaannya ya. Lil Jawfi kita baca yuk. Mustaf'ilun 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 lil Jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Seret satu pembahasan. Berikutnya summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Seret. Summa boleh, wamin boleh, wamin wasaqihi fa'ainun ha'u. Seret. Adnahu ghainun kha'uha. Seret. Satu pembahasan. Wal qafu pembahasan baru. Selang ya. Adnahu ghainun kha'uha. Seret. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Seret. Pembahasan baru. Ini seret cuma ngomongin dong ya. Nggak usah ngomong aqsal lisani fauqu. Seret. Ya, mempertegas saja ya. Dzummal kafu asfalu. Seret. Habis itu dia. Jadi wal kafu asfalu. Kenapa asfalu? Karena masih pangkal lidah tapi asfal bagian bawah atau sudah rada maju ke depan. Seret gitu ya. Jadi wal kafu dan kaf asfalu masih faqal lisan, tapi kalau kaf fauqu bagian atas, kalau kaf asfalu bagian nyambung kan nih? Sudah tahu bednya? Ya ini pembahasannya asfalu seret wal wastu faji mushinu ya seret. Wadadu min hafatihi irwaliya. Belum panjang nih. Labrosa min aisara au yumnaha. Seret baru paling panjang sendiri beliau ya. Wallahu adnaha limuntaha. Seret. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Seret. Wallahu yudanihi li ghahrin adkhalu. Seret. Watta'u waddalu wada minhu wa min. Belum. Uliyat sanaya. Seret. Nah, uliyat sanaya. Terang ya. Watta'u waddalu wada minhu wa min. Uliyat sanaya. Seret. Wassafiru mustaqim minhu wa min fawqis sanaya sufla. Seret. Ya, wallahu wadzalu wasalil ulya. Belum. Min tarafaihi masret. Wakafnya di situ. Nah ya, min tarafaihi masret wa min batni syafah. Belum. Falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Seret. Lisyafataini wa ruba'un mimu. Seret. Wa gunnatun makhrajuhal qaishumu. Seret. Itu dia pemetaan pembahasan makharijul huruf. Bukan hanya di Jazari, tapi di berbagai macam kitab lainnya banyak. Memang satu bait bisa 1, 2 bahkan 3 pembahasan. Kenapa? Karena menyelaraskan sajak atau syairnya. Ya, kita sekarang masuk makhraj yang ketiga di bagian lidah, yaitu wal wastu. Maksudnya apa? Wastul lisan atau tengah lidah. Wal wastu fajim shinu ya. Fajim, shin dan ya. Di antara 3 huruf ini yang riskan, yang rentan keliru adalah huruf jim. Kenapa? Banyak yang gagal fokus. Makhraj dia di tengah lidah malah digesekkan kedua gigi. Bunyinya ca, ci, cu, ira, ca, menjelang c dia di sana. Ataupun masih j murni tapi sudah ada sifat hams nanti. Maka kita baca coba huruf jim tanpa perlu menggesekkan gigi atas dan bawah. Ja, ji, ju, aje, uje, ije. Ingat, sugestikan bahwasanya makhrajnya powernya di tengah lidah, bukan di pertemuan 2 gigi. Ulang, ja, ji, jangan juga g, jadi g entar.
terlalu jauh. Coba ja, ji, ju, aj. Untuk menstabilkannya atau menganalogikannya, kita cek coba huruf iya. Coba iya. Kegesek nggak giginya? Enggak. Coba i. Kegesek nggak giginya? Domahnya? Yu. Coba ai. Gigi tidak tergesek. Berikutnya yang lain shin, latihan dulu untuk mendeskripsikan jim. Sha. Jangan digesekkan, tidak bertemu. Kenapa? Powernya di tengah li. Ulang. Sha. Bibirnya tidak perlu berkibar. Sha ini ya, yang kerap berkibar ini ya. Untung ada yang hormat gitu ya. Ulang. Coba sha. Shi. Shu. Ash. Maka begitu juga dengan konsep jim yang tidak dibaca jim. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sah-sah saja digesekkan. Namun dalam bahasa Arab dia jangan sampai digesekkan. Kalaupun gesek, kalaupun ketemu boleh saja, tapi tidak ada efek hamsnya. Karena kalau kena rentan ada gesekan, ada desis dia. Ca, si. Itu yang tidak diminta. Nah, ya tidak ada desisnya. Kita ulang. Enggak bertemu, menjelang, hampir bertemu. Ja, ji, ju, aj, uj, manja. Ada anak kecil ada manja banget ya. Pakai ikhfa gitu ya. Gimana manja, mat wajib mutasil ya. Langsung lagi ja, ji, ju, aj. Bukan hanya kita yang kesukaran, orang Arab pun kesukaran melafalkan ini. Wabil khusus orang Mesir. Bahasa Amiyah Mesir ngomong jim dibaca gim. Saking syiddahnya dan saking jaharnya ya. Jadi baca gim. Kalau kita tetap huruf J itu Amiyahnya ya. Kalau saat tetap jim mereka. Tapi kalau untuk dua saat ngomong gim. Makanya ada orang nama Jamal sama Gamal. Sering ketemu ya. Nama orang bukan Jamal memang G Gamal. Kenapa dia enggak enta gamil, Pak? Bahasa perempuan gamilah gitu ya. Enggak jamilah gitu ya. Jangan jamilah lagi jamil, Jamal, ini enggak gamal. Ya, makanya kalau ketemu pembesaran bukan jim ya, gamal. Kenapa? Mereka pun kesukaran melakukan huruf jim. Nah, kita Indonesia kerap terkena hamsnya. Nah, kita ulang coba ja. Jangan g, coba ja. Ji, ju, aj. Al-hajj. Ya, kita haji coba haji. Ya, al-hajju ashhur. Ya, insyaallah kita latihankan setelah ini ya. Kita udah. Setelah jim ada huruf shin, jim shin ya urutannya. Kalau shin ini huruf yang cukup familiar di Republik ini. Kalau manggil binatang, ngusir binatang, ya. Itu adalah suara huruf shin. Bahkan punya nama khusus di sifat namanya tafashi. Menyebar atau melubernya angin di dalam mulut. Kita bahasnya di sifat. Ada bunyi itu hurufnya adalah huruf shin. Coba kita sha, shi. Tidak perlu berkibar sha. Seperti materi kemarin, kalau bibirnya maju tetap sah. Dia tidak mengambil bacaan shin, baca sha tetap sah. Tapi kalau diberi nilai 6, sekian. Kenapa? Dia benar namun tidak akurat. Kalau akurat apa? Setiap huruf fathah jangan dimajukan bibirnya. Yang maju hanya apa? Dhammah atau huruf waw saja. Maka jika selain waw atau dhammah ada yang maju bibirnya, dia tidak salah namun tidak optimal di sana. Akurat namun belum optimal. Coba kita ulang. Sha. Yang optimal ini. Shi. Shu. Ash. Yang maju coba. Ash. Ush. Ish. Ya. Asyaiton. Ya, itu ya. Min syai. Syai'a. Ya, itu dia huruf shin yang cukup familiar di telinga kita ya, publik ini ya. Berikutnya dikatakan setelah ini setelah lagi huruf jim shin ya. Iya, dia sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di mana itu? Jauh. Di jauh sebagai huruf mad.
Dalam kondisi apa ia berada di jauh? Kondisi berapa? Sukun sebelumnya fathah, kasroh. Nah, baik ya. Keadaan dia sakinah yang didahului kasroh, maka dia berada di jauh. Ini pengecualian. Ya, khusus jangan hanya mensugestikan dia sebelumnya kasroh, tapi dilihat kondisinya dalam keadaan sukun sebelumnya kasroh, dia masuk kategori mad yang terletak di jauh. Coba kita baca i. Sugestikan hamzah kasroh setelahnya ya dalam keadaan sukun. I, ti, ti. Dia huruf ya di dalam keadaan jauh. Nah sekarang ya yang asli, ya yang paling orisinil, dia di tengah lidah. Nah, adapun di jauh hanya pengecualian saja, ya sakinah yang didahului kasroh. Ya yang orisinil adalah ya yang berada di tengah lidah. Bismillah. Baik, ya di tengah lidah. Ya, keadaan kapan saja? Ya tengah lidah. Bahasanya wastu ya, wastu lisan ya. Ya, wastu lisan atau tengah lidah. Boleh juga wasatu boleh. Wastu atau wasatu juga boleh. Wasatu lisan, wastu lisan itu boleh dua cara baca pelafalan sinnya. Sisa daripada ya yang berada di jauh. Ya jauh bagaimana? Ya dalam keadaan sukun yang didahului kasroh. Contohnya apa? Fi. Ya, contohnya fi. Sisanya berada di tengah lidah. Ya, fathah. Apa lagi? Ya, dhamma. Harakat apa lagi? Ya, kasroh. Apa lagi? Masih ada? Masih ada? Ya, sakinah. Ada sukun. Kalau keadaannya sukun, kalau yaknya sakinah. Sebelumnya fathah. Sudah ada lagi? Ya sakinah yang didahului. Ada contoh aslinya? Ada contoh aslinya? Pernah saya bahas begini? Belum. Ini yang jarang dibahas kalau begitu. Ya sakinah sebelumnya dhammah. Nah, ini kita bahas sendiri. Sejatinya dalam bahasa Arab ada ya yang dalam keadaan sukun didahului dhammah. Namun karena sukarnya pelafalan, di contoh realnya tidak ada. Saya pernah mencontohkan mungkin pilih ditambah mem jadi apa? Kenapa enggak memilih? Atau kenapa tidak memilih? Karena sukarnya Republik ini melafalkan P ini dahulu E memilih. Akhirnya P tersebut juga menjadi M memilih. Bahasa Arab pun demikian. Khusus pembahasan ya sakinah yang didahului dhammah sejatinya ada. Contoh konkretnya misalkan yuqinun. Wabil akhiratihum, aslinya adalah yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Asli seperti ini. Namun dalam bahasa Arab sukarnya pelafalan ya dalam keadaan sukun yang didahului dhammah yui. Kalau Indonesia bisa uhui ya. Zaman dulu ya spontan kan uhui dia bisa. Dalam bahasa Arab pelafalan ini sukar. Maka iyanya harus mengadopsi konsep ibdal. Ada yang ingat apa itu ibdal? Mengganti dengan hamzah setelahnya lain, ibdal yang lain. Merubah huruf ya dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harakatnya apa? Dhammah. Dhammah pas dengan siapa? Wow, maka yuqinun bertransformasi menjadi yuqinun. Loh, kok bagaimana kita bisa mengetahui ini aslinya ya yuqinun? Kita harus tahu gramatikanya, akar rumpun kosakatanya. Akarnya adalah aikona. Aikona. Maka fi'il mudhari'nya yuqinu. Kan yakin ya, yakin bukan wakin. Saya wakin, bukan dia apa?
yakin kepada Allah Ta'ala, bukan wakin kepada Allah. Nah, jadi dia aslinya yakin atau aikona. Nah, jadi ya bukan wakin, saya wakin bahwa Tuhan hanya Allah, bukan wakin tapi yakin. Maka di sini yuqin atau muqinin, muqinun aslinya muqinin. Karena sukarnya pelafalan, maka ya dalam keadaan sukun yang didahului kasroh domah tidak ada, atau ya sakinah. Bertransformasi ya-nya berubah menjadi waw. Maka dari itu dalam buku-buku tajwid tidak banyak dibahas, gitu ya. Yang dibahas hanya 3 ini dan ini. Sekarang ini pembahasannya atau alasan kenapa ya tidak dapat ditemukan kalau dia sukun didahului domah. Yuqinu. Sudah ya, otomatis seperti yang lain ada jelas semua. Iya, coba baca iya. Iya. Yu. Ai. Ui. Lihat saja. Beda. Ulang. Ai. Keras lidah. Ui. Tengah lidah. Coba kasroh. Sudah beda kondisinya. Ya, sekali yuk. Ai. Ui. Dia enggak i. Kalaupun i harus bertasydid dia. Ya, kayak pi bertasydid. Tapi kalau nggak bertasydid dalam keadaan stabil, Pak, tidak ada fokus tengah lidah, langsung dia optimal di kaidah jam. Ya, yu dan lain sebagainya. Maka sambil nulis masih ada yang nulis, silakan. Sekarang kita latihan siapa ya? Latihan simpel. Ada double ya. Sambil nulis ya. Ada double ya. Yang pertama fathah, yang kedua sukun. Coba kita berikan iyai. Sekarang kategorikan iya yang pertama makhrajnya di mana? Tengah. Kenapa tengah lidah? Karena ya. Berharokat fathah, itu berharokat tidak. Iya yang kedua di mana? Tengah lidah. Kenapa tengah lidah? Karena walaupun dia sukun sebelumnya fathah. Bagus, saya semua. Sekarang kita baca iyui. Yuk. Yang pertama di mana? Tengah. Kenapa? Harokat. Yang kedua tengah juga, gimana? Karena sebelumnya doma sejatinya ada. Ini untuk kalian aja ya, walaupun kita tidak akan ada. Yang ketiga, coba i. Yang pertama di mana? Tengah lidah. Yang kedua, Jauh. kenapa dijauh? Karena ya sakinah sebelumnya kasroh. Itu dia maksudnya semua ya. Ya punya 2 kondisi sebagaimana matering sebagai kemarin, ada 4 huruf yang memiliki 2 makhraj. Satu di antara 4 huruf tersebut adalah huruf ya. Huruf ya punya 2 makhraj. Pengertian ya 2 makhraj berarti ini pilihan. Nah ini dia, menarik Syekh. Ya menarik, saya bahas ya. Baik. Nah, oke sudah maksudnya jawab pertanyaan Syekh Anwar menarik. Kita bahas sekarang. Ini saya hapus ya. Kita kemarin telah membahas ada 4 huruf yang memiliki 2 makhraj. Sekarang saya kategorikan dari 4 huruf tersebut terbagi 2. Ada yang harus digabungkan kedua makhrajnya, ada yang harus dipilih atau multiple choice. Ya, yang pertama adalah ikhtiyari, harus dipilih. Ikhtiar. Kalau bahasa Indonesia ikhtiar itu apa? Berusaha. Bahasa Arab ikhtiar apa? Memilih. Sama kayak lazim. Bahasanya apa? Lazimnya apa? Biasanya umumnya. Bahasanya lazim apa? Harus, wajib. Sinonimnya wajib ada lazim. Bahasa Indonesia lazim itu umumnya atau harusnya. Ada perbedaan dalam segi apa meaningnya di sana. Ikhtiyari yang harus dipilih salah satu. Siapa dia? Hurufnya ya dan waw. Ya sudah kita bahas. Waw kita bahas dulu ya. Ini baru tanya pemetaan dulu saja, bukan simpel. Saya hapus. Yang
Kalau bahasa imut kampusnya ijbari, harus digabung. Ijbari harus digabung. Jabar, ijbari. Siapa dia? Huruf nun dan mim. Nun dan mim nanti akan punya dua makhraj yang harus digabung. Kita belum bahas, ini pemetaan dulu aja biar tidak terlalu jauh. Sedangkan dia harus dipilih atau multiple choice. Tergantung kondisinya. Ya, ini ikhtiyari. Kalau istilah kita multiple choice, tergantung kondisinya. Ia punya makhraj di jauh, punya makhraj di tengah lidah, wastul lisan. Kapan menggunakan jauh harus dipilih. Kalau sebelum nulis, biar nyambung dulu sebelum nulis, per huruf tidak boleh memiliki dua makhraj. Per huruf. Ya, yang seperti ini harus dipilih dia tengah jauh atau tengah lidah. Kapan di jauh? Jikalau sebelumnya kapan dia di tengah? Dia sebelumnya fathah atau berharokat. Maka jika ada dua ya seperti ini, iya. Maksudnya ada berapa? Masing-masing satu. Ya, yang pertama di tengah lidah, yang kedua kebetulan seperti tengah lidah juga. Contoh yang lain kayak tadi misalkan i. Per huruf ya hanya boleh pilih satu. Iya, yang pertama di mana? Tengah. Ya, yang kedua di Jauh. kenapa jauh? Sebelumnya karena sukun sudah roh. Jadi per huruf hanya boleh memilih satu saja, nggak bisa digabung. Yang digabung kita bahas nanti di huruf nun dan mim insyaallah. Itu ya. Itu Syekh ya. Ini pemetaan simbolnya. Ikhtiyari atau pemilihan multiple choice, ijbari dia memang harus dikombinasi gitu ya, harus digabung. Kecuali di kondisi tertentu. Ini semoga terbiasa dengan bahasa Arab Bapak Ibu semua ya insyaallah ya. Sudah ada yang terbiasa atau ada yang mungkin belum terbiasa, biar terbiasa gitu ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita terbiasa? Lu Arab ya. Ijbari. Hah? Ijbari. Ijbari gitu ya maksudnya ya. Ijbari harus digabung. Dilomi. Ijbari. Boleh juga ijtimai, berkumpul. Nah, jadi ada ikhtiyari, multiple choice, ada yang ijbari atau yang dikombinasi gitu ya. Dikombine bahasa Arab ini. Harus dikombine. Waw, mim dan nun nanti punya dua makhraj yang harus dimixing di sana. Sedangkan waw dan ya punya dua makhraj harus kita pilih. Ya. Multiple choice, satu aja, nggak bisa pilih dua-duanya. Sudah ya Syekh ya? Ini huruf waw dan ya. Baru huruf ya saja. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan teorinya sebelum kita praktikan? Jadi ada? Kalau tidak ada, kita ulang dulu coba jim. Coba jaji ju aja. Jaji ju aja. Coba aja. Aja. Uje. Uje. Ije. Ije. Mengenai kelas materi yang kemarin saya sampaikan. Kita belum bahas sifat, tapi sampaikan sekarang jangan dialirkan menjadi uje. Uje. Dia memiliki sifat syiddah yang suaranya tertahan. Coba uje. Uje. Aja. Al-hajj. Al-hajj. Ya, bukan al-hajj. Nanti kita bahas spesifiknya di bab sifat huruf insyaallah taala. Dengan shin coba syashi shu ash. Syashi shu ash. 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 Ush. Ush. Ish. Ish. Ya yu ai. Ya yu ai. Ai ui i. Ai ui i. Ya, seperti itu ya. Ai ui buat kalian uinya ataupun i dia sudah makhraj yang lainnya. Maka kalau untuk ya hanya 4 ya yu dengan ai saja. Ui buat latihan, i buat komparasi dengan kajian sebelumnya. Baik, sekarang ikhlas sekarang. Kalau bacaan kuila itu Itu nama ismam. Bukan kuila, kuila. Oh. ininya kebun. Iya. Pertanyaan menarik. Ini soalnya ada murid kayak Fatoni. Saya bahas ya. Kemarin juga saya bahas di kelas baru kemarin sore di kelas ilmu Fan. Pembahasan qila. Kita bahas sedikit. Mungkin yang belum mendengar kita bahas sedikit. Nanti akan saya bahas
Kita ini sekarang huruf asliyah. Apa tuh? Huruf yang per huruf ya satu huruf aja. Kemarin kita huruf asliyah dibagi dua, ada abjadiyah dan hijaiyah. Di materi lalu kita bahas huruf far'iyah. Apa itu far'iyah? Satu pelafalan mengandung dua huruf. Salah satunya adalah qila. Kenapa demikian? Karena harokat qafnya ada domahnya, ada kasrohnya. Domahnya dibaca 1/3, kasrohnya dibaca 2/3. Otomatis ketika dibaca domah ada waw 1/3, ada ya setelah waw setelah kasroh dibaca 2/3. Ini udah matematika aja 2/3 nih. Buat masak ini. Coba ku. Tapi simpel, jangan punya nggak full. Coba kuila. Ya, maka dibaca wa ila kuila lahum. Ada sedikit kuila lahum. Ya, namanya ismam ya. Ya, namanya iya ismam ya atau iya ismam. Hurufnya huruf iya ismam tidak kita dibahas sekarang, ini hanya satu pembahasan aja. Kenapa dimakan ya ismam? Karena penggabungan atau mixing antara ya dengan waw. Waw dibaca lebih awal 1/3 takarannya, sedangkan ya dibaca sisanya 2/3. Saya ulang. Wa idza qila lahum. Ya, jadi kayak kui. Kalau kui full dia kui coba. Ayat yang lain si'a, sui'a. Ji'a lain wajui'a. Wasiqo di surat Az-Zumar wasuiqo. Enggak siqo, enggak suiqo. Bacaan legal di riwayat lain masyayikh. Ya, masyaallah. Di riwayat khas tidak ada. Ya, ini dibacaan yang lain. Dia qila quila, siqo suiqo, si'a sui'a, hila huila. Dan ada 7 kosakata di Quran. Jadi bukan karena ya-nya. Bukan, karena apa? Karena harakat sebelumnya dhammah, maka dhammah tidak mungkin bertemu dengan ya, maka diubah menjadi waw karena aslinya qala yaqulu. Ketika dimajhulkan kuwila aslinya. Kuwila. Berarti di riwayat kuwila itu ya-nya makhrajnya di mana? Sama, bab kuwila. Makhrajnya masih di tengah lidah juga, Syekh. Tengah lidah juga sama. Makhrajnya tengah lidah karena dia menjadi apa? Menjadi huruf jauf. Ya, maaf, menjadi huruf tengah lidah. Ya. Sudah. Enggak, maaf. Dijauh karena dia sama dengan qila dia. Ya, karena dia dijauh ya, karena ya sakinah sebelumnya kasrah. Baik, sudah insyaallah. Wah, ini banyak alumni-alumnya nih. Nah, coba ya. Ada 1 2 3. Nah, coba. Per orang 3 aja, masyaallah. Ustaz coba bisa menyebar Ustaz biar bantu latihannya biar banyak tahu materinya. 1 orang 3 aja. Nanti ada yang kurang sama saya juga insyaallah taala. Sekarang saya ingin dulu saya. Sebentar. Satu orang 3 aja, 3 aja. 3. Sisa 6 saya. 3 gantian kita insyaallah. Ya, sekarang saya baca dari Jim. Baca ja. Baca. Jaji. Baca. Berikutnya. Shin. Bash. Ya, berikutnya. Bayi. Ya, enggak bayi dia bayi. Ya, siap. Cukup sudah silakan. Ja.